Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang transport zat, di mana transport zat itu adalah pertukaran zat dari satu sel ke sel yang lain, dan transport zat itu dilakukan oleh membran sel. Nah, sebelum ke transport zat, kalian harus kenal dulu sama yang namanya membran sel. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi membran sel itu ada bagian yang berupa fosfolipid, ya. Fosfolipid ini adalah persenyawaan atau gabungan antara fosfat dengan lemak atau lipid, ya. Kemudian di sini ada protein yang besar sehingga dia disebut sebagai protein integral, dan di sini ada protein yang hanya di atas, ya, atau mungkin nanti di bawah sini. Nah, itu disebut sebagai protein perifer atau protein tepi. Kemudian membran sel ini karena dia itu tersusun dari lemak dan protein yang duanya ini memiliki sifat yang berbeda, maka sifatnya membran sel itu menjadi semi permeable, di mana hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk. Jadi bersifat memilih, ya. Kalau yang fosfolipid itu karena ada lemak, jadi dia ini akan lebih bersifat hidrofobik, fobia, ya. Jadi dia ini tidak larut atau nggak suka sama yang namanya air, sehingga kalau zatnya itu ada kandungan airnya, dia nggak mau lewat sini. Kemudian yang protein ini bersifat hidrofilik, ya, fil. Nah, suka. Jadi dia ini bisa larut, ya, dalam air. Nah, kemudian yang namanya membran sel ini nanti akan melakukan transport itu ada beberapa cara, ya. Jadi nanti ada yang ini ya, macam transport zat itu ada yang berupa transport aktif, ada yang berupa transport pasif. Nah, kalau yang transport aktif itu berarti dia butuh energi. Nah, ya. Kemudian yang pasif itu dia nggak butuh energi, ya. Nah, kenapa kok berbeda? Karena kalau yang butuh energi ini biasanya molekulnya besar, ya. Ini molekulnya besar, sedangkan yang tidak butuh energi itu molekulnya kecil. Nah, selain itu, jika dia melawan gradien konsentrasi atau arahnya itu pindahnya dari yang jumlahnya banyak ke sedikit, berarti dia ini gampang mengalir, maka dia tidak butuh energi. Tapi kalau dia itu mengalirnya dari konsentrasi yang awalnya rendah ke yang besar, maka dia butuh energi, ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dulu. Nah, kita masuk ke yang namanya transport pasif, ya. Kita ke transport pasif dulu karena ini biasanya yang sering dipertanyakan, ya. Nah, jadi yang namanya transport pasif tadi tidak butuh energi, molekulnya kecil, dan ini nanti ada dua macam. Contohnya itu ada difusi, ya. Kemudian yang kedua ada osmosis. Nah, kita bahas yang difusi dulu. Yang namanya difusi itu cirinya, nah cirinya adalah yang berpindah. Nah ini ya, yang pindah itu adalah zat, ya. Jadi zat yang terlarut. Jadi kalau kalian melarutkan gula dan air, berarti yang akan pindah adalah gula ini akan larut ke dalam air. Ini namanya difusi, ya. Jadi yang berpindah zat terlarutnya, dalam hal ini gula. Kemudian yang kedua, yang namanya difusi itu tidak melalui membran semi permeable, ya. Jadi tidak ada membrannya. Contohnya gula dan air. Gula ini tidak punya membran, ya. Jadi dia langsung berdifusi ke air saja. Kemudian yang ketiga, yang namanya difusi itu adalah perpindahannya, ya, alirannya itu dari konsentrasi tinggi atau yang kita kenal dengan istilah hipertonik ke larutan dengan konsentrasi rendah
atau kita kenal dengan istilah hipotonik ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan difusi ya. Kemudian yang kedua ini ada osmosis. Nah, osmosis ini kebalikannya. Jadi nanti adik-adik cukup mengingat satu saja, yang satunya ini tinggal kebalikannya. Jadi contoh nih, kalau difusi yang pindah apa? Zatnya. Berarti kalau osmosis yang pindah adalah pelarut. Nah, pelarut. Tapi contohnya bukan ini ya, karena ada syarat kedua. Syarat kedua nih harus melalui membran semi permeable. Nah, jadi ada syaratnya. Terus yang ketiga, kebalikannya. Kalau difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, berarti ini dari konsentrasi rendah ke tinggi. Atau hipotonik ke hipertonik. Oke, jadi ini adalah pengertiannya dulu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke contoh atau ke aplikasi soal ya.